Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman dari Fakultas Ilmu Komputer kelas SK2B Indralaya dengan NIM 0901 1282 025056. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Apa maksud dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman berikut. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan cara bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Dan yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Nilai-nilai Pancasila yang dijadikan dasar nilai pengembangan IPTEK. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya.
Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan IPTEK. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, IPTEK harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai yang keempat yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Nilai yang kelima yaitu nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan IPTEK harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia. Salah satunya adalah di perguruan tinggi. Sumber kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Sumber ketiga yaitu sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia lebih bersifat ekologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan di atas yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion oleh Sofwan Effendi, Pancasila sebagai common denominator value oleh Muladi, dan Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.